Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna, bukan Islam pencitraan, bukan Islam pilkada. Ini politisi kalau mau pilkada kan boy penampilannya kala-kala ustad, pakai serban, pakai songkok, pakai gamis. Begitu terpilih, tidak pernah lagi datang masjid. Ada begitu? Ada? Kalau salah kenapa kau pilih dong? Dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Musuh kalian bukan polisi. Rambo. Film Rambo. Bu, jangan musuhi polisi. Bu, rumahmu dirampok, anakmu diperkosa, suamimu dibunuh. Siapa kau cari? Satpol PP. Nggak ketemu polisi setengah. Bu, Pak, tanahmu diserobot. Siapa kau cari? Siapa kau cari? Polisi. Saya pergi ceramah, macet mobil, gak bisa gerak mobil saya baca surah Yasin, gak gerak-gerak mobilku. Saya baca ayat kursi, malah tambah macet. Tapi begitu datang polisi lalu lintas, jalan. Makanya jangan musuh polisi, ya Bu. Kalaupun ada polisi yang minta-minta uang di jalan, kau melanggar, kau tidak lihat ini. Saya lihat Pak. Kenapa kau langgar? Saya tidak lihat Bapak. Kenapa kau tidak lihat saya? Bapak sembunyi di tikungan. Itu polisi film India, bukan polisi Indonesia. Itu yang ada di televisi itu film Rambo. Itu Bang. Satu aja itu Bu, satu. Polisi kita itu hampir 500 juta, 470.000. Masih banyak polisi Republik Indonesia yang baik. Bahkan biar bupati mau bikin pengajian gini, Pak Kapolisi tidak kasih izin, tidak bisa kita. Maka cintai polisimu. Polisi juga jangan musuhi ulama. Kenapa? Kalau kau mati siapa bungkus kau? Maka yang baik, polisi lindungi ulama, ulama doakan polisi, kita sama-sama membangun Serdang Begadai. Saya tahu bahasa semua sudah ketekul toh. Keringatan. Insya Allah keringatnya ini akan dibalas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, teristimewa Bapak Bupati beserta istri yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu, itu biasa istri saya kalau suka marah-marah, kalau saya terlambat pulang, kemudian terlantar anak terlambat diantar sekolah, dia marah-marah. Mukanya sudah. Kalau dia marah, saya peluk dia, Bu. Ku peluk rapat-rapat. Ku cium. Baru saya menyanyi di telinga samping kanannya sambil menyanyi, bila kamu
di sisiku, hati rasa syahdu. Oh, dia sudah mulai senyum-senyum. Wow. Masuk kamar, mau marah-marah lagi, ku peluk lagi. Ku tambah keras pelukku, baru ku menyanyi lagi. Insaflah wahai manusia, bila dirimu bernoda. Oh, langsung dia berhenti marah. Apa maknanya? Bu, tidak ada rumah tangga yang tidak ada masalahnya. Iya toh? Iya toh? Oh, ada orang Pak, istrinya cantik, cantik betul. Ibu pikir bukan masalah kalau istri cantik? Hah? Ibu pikir bukan masalah? Masalah digoda orang istri kita. Apalagi kalau suaminya jelek. Tambah masalah. Jalan sama suaminya dikira sopir. Oh, berarti bagus kalau jelek istri. Jelek istri dihina orang, masalah. Kita lagi yang malu jalan sama dia. Duluan aja deh, duluan aja. Nanti kita ketemu di gedung. Sampai istrinya, mana kau bang? Nggak jadi, saya mencret. Iya toh? Istri cantik masalah, istri jelek berarti bagus kalau tidak ada istri. Kesepian. Berarti bagus kalau banyak istri. Bagus dah kalau banyak istri. Bagus dah. Bagus dong. Banyak anak, banyak rezeki. Banyak istri, banyak yang doakan. Saya bilang ibu-ibu di Makassar, ibu-ibu, di dalam Quran itu ada 4 jenis rumah tangga. Yang pertama, suaminya beriman, istrinya pengkhianat. Namanya Nabi Lut. Ada lagi istrinya beriman, suaminya pengkhianat. Siapa? Siapa? Fir'aun. Laknatullah alaih. Ada lagi suaminya pengkhianat, istrinya pun pengkhianat. Siapa? Abu Lahab. Ada yang keempat, istri beriman, suami beriman. Ibrahim alaihi salam. Saya tanya ibu-ibu di Makassar, ibu-ibu pilih keluarga mana, ibu? Ibu-ibu pilih keluarga mana? Ibrahim alaihissalam. Top, suami beriman, istri beriman. Tapi ibu, Ibrahim itu 2 istrinya. Mau ibu? Mau. Langsung dia bilang, "Nggak usah Ibrahim Ustaz, Fir'aun saja." Berarti dalam rumah tangga tidak ada orang tidak ada masalah. Ada orang kasihan, sudah punya 2 anak, rumah masih ngontrak-ngontrak. Iya toh ibu? Iya toh? Ada juga belum menikah sudah punya rumah karena bapaknya kaya. Apa masalahnya? Ternyata suaminya selingkuh, istrinya membalas. Iya kan? Ada rumah bagus, suami istri setia. Apalagi masalahnya? Tidak ada anaknya. Sampai ke luar negeri Eropa berobat, tidak ada anaknya. Nih. Kita semua punya masalah dalam rumah tangga. Iya toh? Iya toh? Maka yang baik menghadapi masalah di rumah tangga, ista'inu bisabri, sabar, perbaiki sholat dulu. Apa itu sabar Ustaz? Contoh Ayub alaihi salam. Dalam rumah tangga Ayub alaihi salam adalah nabi yang paling teladan soal kesabaran. Ayub alaihi salam, Bapak Ibu sekalian, lego, nggak usah aku rekam, kau nggak perhatikan ceramah saya. Ini ibu-ibu orang sudah ceramah masuk subuh juga. Mana kau dengar ceramah saya? Pasti HP-mu aja kau tengok. Ibu-ibu yang pegang HP, saya doakan suamimu kawin lagi. Ya Allah, amin. Bukakanlah pintu jodoh suami bagi ibu-ibu yang pegang HP-nya. Amin. Woi, simpan ya. Simpan ya. Hei, siaran langsung juga baru cuma 2 penontonnya. Saya tahu kamu kasih lihat HP toh.
Simpan HP, simpan. Nggak usah rekam ibu, nggak usah rekam. Bagaimana caranya kita mau tengok nanti Ustaz? Ini ada kamera saya. Itu ada kamera saya. Gimana cara nontonnya Ustaz? Gampang, buka YouTube. Tulis Dasat Latif, Kecamatan Dolok. Hah? Ya itulah. Muncullah ini ceramah kita. Bisa tengok malam, boleh tengok pagi, boleh tengok tengah hari. Caranya buka Dasat Latif Tabligh Akbar Kecamatan. Nah ini keluarlah ceramah saya itu. Jangan lupa like and share. Sudah kute Ustaz, ku pencet tidak mau terputar, ku ulang-ulang tidak mau terputar. Aku yakin tidak ada kuotamu. Simpan HP ya. Lanjut ceramah ibu. Ibu-ibu semua kita punya masalah. Maka sabar itu contoh Ayub alaihissalam. Allahu Akbar. Ibu-ibu Ayub alaihissalam kaya, diberikan kekayaan berlebih oleh Allah. Tapi hebatnya kaya dermawan. Yang banyak kan kaya pelit, yang banyak kan kaya serakah. Ini Ayub alaihissalam kaya dermawan. Seluruh malaikat memujinya. Tapi setan tidak mengakui. Kata setan, ya Allah, Ayub ibadah begitu karena dia kaya. Coba kalau dia miskin. Allah berfirman, ya sudah, kau uji. Miskin Ayub alaihissalam, kebunnya terbakar, binatang ternaknya kena hama, jatuh bangkrut miskin, tapi tetap beribadah. Datang setan, Ayub, ngapain kau sembah Tuhanmu? Sudahlah, tidak usah kau sembah lagi Tuhanmu. Dia ambil kau punya harta. Apa kata Ayub alaihissalam? Alhamdulillah, saya sempat kaya. Berapa banyak orang dari lahir sampai mati tidak pernah kaya? Iya toh? Lalu setan tidak putus asa. Apa? Dia wafatkan lagi anaknya. Meninggal anaknya. Ayub alaihissalam tetap beribadah. Datang lagi setan. Ayub, ngapain kau beribadah? Sudahlah, tidak usah kau sembah lagi Tuhanmu. Dia ambil hartamu. Sekarang anakmu lagi diambil. Apa kata Ayub alaihissalam? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya sempat punya anak. Saya sempat rasakan punya anak. Berapa banyak orang dari menikah sampai meninggal tidak punya anak. Saya punya. Anak ini titipan Allah. Allah ingin mengambilnya, silahkan. Setan tidak putus asa. Dia godanya lagi Ayub. Apa? Sakit ibu. Sakit. Sakitnya Nabi Ayub alaihissalam sampai detik ini belum pernah ada yang merasakan sakit seperti Nabi Ayub. Dimakan seluruh tubuhnya ulat, melenting-lenting ulat dari pipinya. Ini bu, habis tulang pipinya, ini daging pipinya habis dimakan ulat. Badannya pun habis dimakan ulat. Lidah dan hatinya saja tidak dimakan ulat. Lalu datang lagi setan. Ayub, sudahlah, ngapain kau sembah lagi Tuhanmu? Diambil hartamu, diambil anakmu. Sekarang kau dikasih sakit lagi. Sudahlah, ngapain kau sembah lagi Tuhanmu? Apa kata Ayub alaihissalam? Alhamdulillah, saya sempat rasakan sehat. Sekarang Allah kasih saya penyakit. Lebih lama saya sehat daripada sakit. Alhamdulillah, banyak orang sejak lahir sampai meninggal tidak pernah merasakan sehat. Alhamdulillah, sehat. Bapak-bapak, Pak, mau dikasih mobil sama Pak Bupati? Gratis. Mau Pak? Tapi begitu Bapak dikasih langsung stroke, nggak bisa goyang. Mau? Bu, mau dikasih handphone sama Pak Bupati? Harga 30 juta. Mau gratis? Mau? Tapi begitu kau dikasih langsung tuli. Mana yang mau? Untuk apa handphone kalau kau sudah tuli? Halo? Wah, rusak lagi nih HP. Halo? HP, bukan HP rusak, telingamu bos. Hebatnya lagi telinga, tempatnya bagus. Ibu bisa bayangkan enggak bagaimana seandainya daun telinga satu di bawah pantat? Halo? Ya. Di mana? Ya, di rumah. Bu, mau dikasih handphone yang 7 kameranya? Mau?
Mau? Begitu dikasih langsung buta. Untuk apa handphone kalau kau sudah buta foto? Ya, berarti yang mahal bukan handphone, yang mahal bukan telepon, yang mahal bukan jaringan, yang mahal bukan seluler, yang mahal bukan jaringan. Apa yang mahal? Kesehatan. Hei bu, hei, dikasih kamera harga 300 juta mau? Tapi begitu dikasih langsung buta. Tidak ada gunanya. Hebatnya lagi di matanya bu, ibu bisa bedakan mana istri mana tetangga. Coba bayangkan seandainya mata kita ini tidak bisa bedakan mana istri mana tetangga. Kenapa malam Selasa ini rendah rasanya? Oh ternyata security. Bu, bu, pernah rasakan makan kerupuk? Pernah? Bisa tidak dibedakan mana yang melempem, mana yang baru digoreng? Bisa? Bisa? Itulah nikmat gigi. Dan hebatnya lagi gigi bu, Allahu Akbar, tumbuh panjangnya dibatasi. Ibu pernah bayangkan bagaimana seandainya gigimu tumbuh seperti rambut? Gondronglah mulutmu. Saya kira kalau Pak Bupati sudah gondrong mulutnya, tidak bakal mau menerima lamarannya Ibu Bupati. Iya toh? Hei, tahu pemain bola Lionel Messi, Ronaldo, apa dia yang jago? Tidak, dia hebat karena Allah kasih lutut yang bisa bengkok. Iya toh? Mana bisa lagi main bola kalau lutut tidak bisa bengkok? Iya toh? Iya, iya. Itu, bu. Hei, hei. Ada HP? Ada. Ibu pandai kirim WhatsApp, pandai kirim SMS. Itu karena Allah kasih kau jari-jari bisa bengkok. Bayangkan kalau ini jari-jari tidak bisa bengkok, gimana kau mengerti? Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin. Saya mau dengar dulu mana lebih kencang suaranya ibu-ibu dengan bapak-bapak. Bisa? Bisa? Oke, kita dengar tanding dulu. Bapak-bapak diam. Yang merasa jenis kelamin laki-laki diam. Ya? Ibu-ibu yang merasa jenis kelamin perempuan, ayo kita selawat. Yang tidak jelas jenis kelaminnya, kau diam saja dulu. Ibu-ibu dulu, ayo, ayo. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. 9,2. Diam, kita dengar ini bapak-bapak ini sudah muka-muka sakratul maut. Oh diamlah, ini sudah tua-tua semua, ini sudah putih rambutnya. Oh diam, diam, diam. Ah, dengar ini bapak-bapak yang banyak gayanya semua. Ya Pak, ayo jangan mempermalukan jenis kelamin bos. Ayo, yuk, yuk. Salatullah ala toha Salatullah ala Yasin. Nilainya 9,1. Kita dengar Pak Bupati dan istri, kapan lagi kita kerjai ini Pak Wiwi? Tadi dia kerjai saya, dia bilang saya lebih gagah dari Ustadz Dasar. Baiklah, tapi saya lebih banyak pesona. Mana buktinya? Kau mau semua foto sama saya toh? Ayo Pak Bupati dan istri, Ibu Sekda, Pak Polis, Pak Wakapolres. Kau diam. Kapan lagi kita kerjai pejabat? Ayo, salatullah ala toha
Salatullah ala Yasin. Nilainya 9,9. Allahu Akbar. Ya bukan Pak Bupati yang belikan saya tiket. Hei, Bu, kau kira kau bisa lihat dasar Latif kalau bukan Bupati yang undang? Kalau majelis taklim yang undang, tak ada pembeli tiketmu. Bos, jilbabmu aja belum lunas. Maka alhamdulillah ada bupati yang mendatangkan ustadz. Masya Allah. Saya banyak kenal pejabat, tapi yang diundang artis. Kali ini pejabat kita meskipun tidak cakep, meskipun wajahnya muka-muka hangus, tapi hatinya malaikat. Masya Allah. Mendatangkan ustadz, mendatangkan ulama. Kalau pejabatmu hanya datangkan artis, apa yang kau dapat? Dapat bawa alamat palsu. Dadanya kelihatan, pahanya kelihatan. Nggak juga dikasih pegang kita, Pak. Dikasih tengok-tengok saja. Alhamdulillah ada Pak Bupati sekampung kita. Meskipun beliau bukanlah pengusaha yang sangat sukses, tapi alhamdulillah mendatangkan ulama. Di akhirat nanti Pak Bupati sudah berkata, malaikat bertanya, kau gunakan apa jabatanmu? Aku hadirkan ulama dan penceramah agar masyarakat sedang berdagai bagus agamanya. Lalu malaikat berkata, kenapa masih banyak masyarakatmu beleng-beleng? Kata Pak Bupati, tugasku hanya mengundang ulama, masyarakatku aja yang tidak melaksanakan apa yang disampaikan ulama. Maka ibu-ibu, kembali pada permasalahan kita, Ayub alaihissalam diuji dengan kesehatannya, dia sabar. Lalu setan berkata, ngapain kau sembah lagi Tuhanmu? Ayub alaihissalam tetap beribadah. Akhirnya apa? Dia goda satu kampungnya Ayub. Datang setan, usir Ayub, dia tulari kau penyakitnya. Usir Ayub keluar dari desa. Kalau dia ada di desamu, kau ketularan penyakitnya. Akhirnya datang kepala kampung, Ayub, mohon maaf, tinggalkan kampung ini. Kami tidak mau kalau kau ada di kampung ini. Ayub alaihissalam, saya lagi sakit. Selama saya sehat, waktu banyak duitku semua kau saya bantu kan? Siapa di antara kalian yang tidak pernah saya bantu? Sekarang giliran saya sakit, kau usir saya. Kata Ayub alaihissalam, masa kau tega? Kata penduduknya, kepala desanya, mohon maaf Ayub, tinggalkan. Akhirnya ditinggalkan. Kenapa ibu? Mau hadiah? Mau hadiah? Mau ibu ada hadiah? Itu dulu yang anak kecil. Dari tadi kau hebat sekali salawat. Sini, saya kasih kau hadiah. Sini. Sini, cepat. Oh ya, dua saja. Masya Allah. Cepat. Saya mau tanya kamu. Sini. Masya Allah. Siapa namamu nak? Aji. Aji, kamu siapa? Maesa. Kelas berapa Aji? 4, 5. Oke, sekarang saya tanya, siapa namanya Pak Bupati? Bapak Haji Dharma Wijaya. Memang ini Pak Bupati nih. Dari emak-emak sampai anak-anak kenal juga. Allahu Akbar. Kamu siapa namanya istrinya Pak Bupati? Istrinya. Siapa namanya istrinya Bupati? Jawab aja, istrinya Bupati namanya. Ibu Bupati. Siapa namanya istrinya Bupati? Sudahlah, siapa namanya penceramah? Siapa namanya bapakmu? Tidak tahu juga. Allahu Akbar.
Salah milih orang saya, Pak. Nah, sudahlah kau dapat hadiah. Nah, Pak. Sudahlah kau udah dapat hadiah. Dapat hadiah. Wih. Bu. Masya Allah, tenang, masih banyak hadiah saya, Bu. Tenang. Dengar ceramah baik-baik, sambil dengar ceramah dapat hadiah. Oke? Nah, sudah. Gunung kan kudaki, lautan ku seberangi, masjid ku lewati. Ayub alaihissalam diusir dari kampungnya, tinggal di tengah padang pasir, panas, penyakitnya semakin berulat badannya. Lalu istrinya berkata, "Bang, kamu kan nabi, berdoalah kau, Bang, minta kepada Allah supaya disembuhkan penyakitmu." Apa kata Nabi Ayub alaihissalam? "Saya malu berdoa kepada Allah. Lebih lama saya sehat daripada sakit. Saya malu berdoa kepada Allah." Akhirnya istrinya marah dan berkata, "Bang, kalau begitu apa boleh buat? Saya tinggalkan kamu." Kata Ayub alaihissalam, "Tega betul kau. Saya lagi sakit begini, kau mau tinggalkan saya? Saya tidak tahan lagi, Bang." "Oke," kata Ayub alaihissalam, "kalau kau pergi, saya hukum kau nanti kalau kau kembali." Pergi istrinya. Makin sakit, Ayub alaihissalam berdoa. Ayub alaihissalam memuji-muji Allah. "Ya Allah yang maha menyembuhkan, ya Allah yang maha kuasa, hambamu lagi sakit dan saya tidak berdaya dengan penyakit ini." Ayub alaihissalam tidak berkata, "Ya Allah sembuhkan penyakitku." Ayub alaihissalam tidak mengeluh, tapi memuji Allah. Akhirnya Allah perintahkan kepada malaikat Jibril, "Jibril, kau turun hentakkan kakinya Ayub alaihissalam di pasir. Hentakkan kakinya, dengan izin Allah keluar air." Lalu Allah perintahkan, "Ayub, buka bajumu Ayub." Ayub alaihissalam dia buka bajunya, lalu dia sumpah, dia sumbat air itu, basah bajunya. Lalu Allah perintahkan, "Bajumu yang basah itu usapkan ke seluruh tubuhmu, dengan izin Allah sembuh." Ketika Ayub alaihissalam sembuh, datang lagi istrinya, "Bang, maafkan saya, Bang. Saya hilaf." Kata Ayub alaihissalam, "Oke, saya maafkan kau, tapi hukum harus dilaksanakan." Apa? Ayub alaihissalam mengambil 100 lidi, lalu diikat menjadi satu. Ibu tahu lidi? Tahu lidi, Bu? Tahu lidi? Dia ikat menjadi satu ikat dari 100 lidi itu. Lalu dia katakan kepada istrinya, "Sayangku, angkat telapak kakinya." Dia angkat telapak kakinya istrinya, lalu dia pukul. Lalu setelah itu dia bilang, "Sudah, aku maafkan kamu." Berarti perempuan boleh dipukul ketika berkhianat. Di mana dipukulnya? Di sini. Di mana dipukul? Telapak kaki. Jadi bapak-bapak, kalau kau marah sama istrimu, "Sayangku, angkat telapak kaki." "Oh, aku memukul." Boleh, tapi bukan di wajah, bukan di perut, apalagi kau cederai fisiknya. Itu bukan umatnya Rasulullah. Kata Nabi, "Bukan bagian umatku suami yang tidak tahu menghormati istrinya." Ini kita kadangkala laki-laki egois, mau punya istri seperti Khadijah, seperti istri Nabi, tapi sifat kita suami seperti Abu Lahab. Pak, mau punya istri seperti Khadijah? Mau? Maka jadilah seperti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasulullah? Waduh, Pak, kalau Bapak baca itu rumah tangga Rasulullah, Rasulullah romantis. Apa keromantisannya Nabi? Beliau setiap mandi dengan istrinya. Saya, Pak Bupati, waktu pengantin baru, saya mandi sama istri saya, Pak. Waktu pengantin baru, angkat keteknya sana, peluk lagi. Waktu pengantin baru. Sekarang punya anak,
Istri saya bilang, Ustaz, kita mandi junub sama lagi. Geli. Lah Rasulullah, Bapak mau tahu lagi Rasulullah, baca itu kitab Al-Barsanji. Di situ dijelaskan Nabi sendiri yang bersihkan tempat tidurnya. Nabi sendiri yang sediakan sarapannya. Nabi sendiri yang menjahit bajunya ketika robek. Allahu Akbar. Kalau begini semua suami, Pak, aman ibu-ibu. Maka ibu-ibu pulang nanti belilah kau jarum sama benang. Kau kasih suamimu, robek bajumu, jahit sendiri. Ya Bu? Hei Bu? Pak, Rasulullah 11 istri beliau, tidak satupun namanya dipanggil. Nabi tidak pernah memanggil Khadijah sini, Aisyah sini, tidak. Nabi panggil Ummul Mukminin Aisyah, beliau panggil ya Humairah, yang kemerah-merahan pipinya, karena memang Siti Aisyah merah di 5 pipinya. Maka bapak-bapak mulai hari ini panggillah istrimu dengan panggilan kasih sayang. Wahai istriku yang termancung hidungnya di lorong 3. Tidak mancung hidungnya Ustaz, ya giginya kau lihat. Justru giginya yang mancung Ustaz. Ya kau lihatlah alisnya mana yang bagus. Jangan terlalu jujur. Mentang-mentang istrinya hitam dia panggil hitam. Hitam. Ya, Bapak tahu lagi Rasulullah. Allahu Akbar. Rasulullah Pak, kalau minum dengan istri beliau 1 kali teguk, Pak Bupati, coba saya kasih contoh. Allahu Akbar. Bu, jadi kalau Rasulullah minum, itu diminumnya 1 teguk, dia kasih lagi istrinya. Minum lagi 1 teguk, kasih lagi istrinya. Hebatnya, itu Rasulullah meminum, di mana minum? Di bekas bibirnya Aisyah. Jadi kalau misalnya Aisyah minum di bibir sini, maka di sini Rasulullah juga minum. Masya Allah. Coba kalau bapak-bapak minum bekas bibirnya istri, bau betul mulutmu ya. Itulah Rasulullah. Bu, Masya Allah. 1 kali Pak Bupati, Nabi datang, istri mudanya, istri tuanya datang. Yang menyambut istri tua ini membawa makanan kecil, kue-kue lah kalau kita sekarang. Dan siapa yang menyambutnya? Aisyah. Datang istri tua, yang menerima kue Aisyah. Yang namanya istri muda, cemburu. Dia ambil kue-kue itu, lalu ditumpahkan, dilihat oleh Rasulullah. Kira-kira kalau Pak Bupati ada kepala dinas, ada asisten, ada sekda, duduk-duduk bareng, tiba-tiba datang, ditumpah istri itu kue. Gimana kita Pak? Kalau saya pasti sudah marah Pak, kau tidak hormati saya sebagai bupati ya. Apakah Nabi marah? Subhanallah. Nabi berkata kepada sahabatnya, kau lihat ibumu lagi cemburu. Masya Allah. Ini kita sudah rumah tangga miskin, suami jelek, istri jelek, rumah ngontrak-ngontrak, suami bau mulutnya, istri bau keteknya, bertengkar aja kerjanya terus. Kapan kau nikmati rumah tangga yang bahagia? Anehnya lagi bertengkar, hamil lagi. Salatullah ala toha rasulillah. Salatullah ala yasin. Oke, saya mau kasih lagi hadiah. Ayo, siapa yang mau dapat hadiah? Ayo. Kau. Sini. Saya kasih kau hadiah. Uang merah. Wih. Sini. Kau naik sana. Ya. Siapa namanya? Yuk. Cepat. Ya, situ aja, situ. Ya. Siapa namanya, Nak?
Sinta. Sinta, apanya Santi? Sepupu sama Santi. Oke. Sinta, berapa rukun Islam? Tuh. Berapa? Tuh. 5 atau 7? 6 atau 7? 6 atau 7? Kalau begitu rukun Islam berapa? 5 atau 6? Kamu tadi bilang 6. Berapa? 5. Apa itu? 1. Beriman kepada Allah. 2. 2. Beriman kepada Beriman kepada rukun Islam. 1. Nah. 1 rukun Islam. 1. Rukun Islam ada 5. 1. Mengucapkan apa satu kalimat syahadat? Ya sudahlah, kau bingung saya lihat kau tetap kau dapat hadiah. Nah, hanya diamu. Masya Allah. Terima kasih. Siapa lagi mau dapat hadiah? Kau cowok yang baju batik, kau sinilah. Mudah-mudahan kau tidak kasih malu lagi kita ini. Rukun Islam ada berapa? 4 atau 5? 4 atau 5? 5. Apa itu? 1. Mengucap 2 kalimat syahadat. 2. Mengerjakan sholat. Yang tersusun. Ya. 1. Mengucap 2 kalimat syahadat. 2. Berpuasa. 2. Berpuasa. Beriman kepada 1. Mengucap 2 kalimat syahadat. Mengucapkan 2 kalimat syahadat. 2. Beriman kepada Nabi. 3. Mendirikan. Mendirikan sholat. 4. Ketuhanan. Mengerjakan zakat. Mengerti. Bingung nggak? Ulang. Bismillahirrahmanirrahim. 1. Mengucapkan 2 kalimat syahadat. 2. Mendirikan sholat. 3. Berpuasa. 4. 5. Naik haji bagi yang mampu. Siapa namamu nak? Fikri. Sekarang ibu-ibu, saya mau kasih lagi hadiah. Halo ibu, ini yang bagus baju seragamnya. Nggak berani bu? Oke. Sekarang ibu pertanyaannya, hafalkan Pancasila. Sini. Ya, sini bu. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Oke. Nah, ibu bapak yang oh 2 mic saya, ngeri ya. Simpan 1 lagi. Nah, ibu-ibu, maka ketika ada masalah, yang pertama kita harus hadapi adalah sabar. Apa itu sabar? Dengan kalimat inna lillahi. Oh, tadi kerja di kebun sawit, tiba-tiba pensiun. Yang tadinya gajinya 7 juta per bulan, pensiun, tidak ada lagi pemasukan tiap bulan. Inna lillahi. Tadi ada suami, tiba-tiba janda. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tadi anggota DPR, tiba-tiba tidak terpilih lagi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tadi bupati, tiba-tiba gubernur. Kaulah punya urusan itu. Ketika tadinya ada, tiba-tiba hilang. Tadinya sehat, tiba-tiba sakit. Tadinya pegawai, tiba-tiba pensiun. Maka ucapkan yang pertama, inna lillahi inna ilaihi raji'un. Yang kedua, sholat. Bapak ibu, suatu kali datanglah anak muda melapor kepada Rasul. Ya Rasulullah, jenazah tetangga saya tidak ada yang sholati. Kata Nabi, wah
berdosa satu kampung. Kenapa tidak ada yang sholati mereka? Kata anak muda ini, mukanya moncong babi. Mukanya berubah jadi moncong babi. Nabi penasaran, betul ada itu? Nabi pergi lihat, nauzubillah min zalik. Betul, tangannya manusia, badannya manusia, mukanya manusia, tapi bibirnya menjadi moncong babi. Nabi doakan, dengan izin Allah berubah kembali. Nabi solati, selesai disolati, mau dimasukkan ke liang kubur, berubah kembali. Nabi katakan, apa boleh buat? Yang penting sudah disolati, makamkan dia. Selesai dimakamkan, dipanggillah anaknya. Anak muda, tahan, sini kau dulu. Bapakmu ini ya? Iya. Sholat enggak? Ya, sholat cuma hari Jumat saja. Itu pun sekali-kali dia datang. Itu pun kalau dia datang, paling terlambat datang, paling cepat pulang. Orang khutbah dia tidur. Begitu dia bangun, aliran apa ini? Tidak ada khutbahnya. Bukan aliran apa, kau yang tidur dong. Hati-hati. Bu, nanti ketika wafat, yang pertama kali diperiksa sholat, sebelum diperiksa puasa, sebelum diperiksa haji, sebelum diperiksa zakat, sebelum diperiksa semua amalmu yang lain, yang pertama diperiksa sholat. Maka begitu orang sakaratil maut dan wafat, malaikat ketika sudah pengantar jenazah, sudah pada balik, sudah masuk jenazah, maka datanglah malaikat. Kalau baik sholatmu, tenang, bukan kamu yang jawab, tapi sholatmu. Didatanglah orang yang wafat ini, orang baik sholatnya. Ditanya sama malaikat, Marabuka, siapa Tuhanmu? Sholat berkata mundur. Dan saat kau mundur, waktu kau hidup kau rajin jaga saya, sekarang saya yang jaga kamu. Ditanya lagi sama malaikat, Marabuka, siapa Tuhanmu? Sholat kita menjawab, Allahu Akbar. Mungkar geleng kepala. Hebat tahu ini, barusan saya dapat. Ditanya lagi, man nabiuka, siapa nabimu? Salat kita menjawab lagi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Mungkar geleng kepala. Makin hebat ini anak. Anak serdam berdaga ini. Akhirnya Mungkar berkata, kir. Kau maju Nakir. Dia bilang, Nakir, sedangkan kau mundur, apalagi saya. Saya ini hanya wakil. Mungkar Nakir tidak melanjutkan pertanyaan 3, 4, 5. Dia naik ke arasnya Allah. Ya Allah, ada hambamu mati. Saya tanya, Marabuka? Allah. Dia jawab, ya Allah. Allahu Akbar. Allah berfirman, oh, bukan dia yang jawab pertanyaanmu, tapi solatnya. Karena dia baik solatnya, tidurkan dia untuk menunggu hari kiamat seperti nikmatnya tidur pengantin baru. Masih ingat waktu pengantin baru? Masya Allah. Sudah lupa ibu. Itu kalau baik sholatnya. Tapi kalau tidak baik sholatnya, malaikat sudah bawa godam. Dia bilang, malaikat sudah lama kutunggu kau bajingan. Kaulah itu kalau orang khotbah kau tidak pernah dengar. Begitu datang ditanya sama malaikat, Marabuka, siapa Tuhanmu? Kaget dia, tunggu dulu, orang baru datang. Malaikat juga dia mobil bapak. Ditanya lagi, Marabuka, siapa Tuhanmu? Kaget langsung dia jawab, ketuhanan yang Maha Esa. Langsung disemes. Ini bangsa Indonesia yang beres Pancasilanya, tapi tidak beres sholatnya. Maka kata Allah, malaikat, tidurkan dia, hapus seluruh amal-amalnya, puasanya hapus, hajinya hapus, zakatnya hapus, semua amalnya kau hapus, tidak ada gunanya. Maka ibu bapak sholat. Demi Allah, tidak ada satupun kebahagiaan dan keselamatan kau dapat di akhirat ketika kau lalaikan sholat. Ini ada bupati di tengah-tengah kita. Pak Bupati punya ajudan. Iya toh? Ibu-ibu? Ibu? Pak Bupati ini beliau punya ajudan. Begitu beliau panggil, ajudan! Itu ajudan biar lagi duduk, lagi baring-baring langsung lompat. Siapa? Biar ada kacang di mulut. Iya toh? Siapa? Perintah. Padahal bupati ini ada masa jabatannya habis. Tapi begitu takutnya ajudan kepada manusia. Ada ndak ajudan dipanggil sama bupatinya? Ajudan! Tunggu dulu pak. Ajudan! Bapak ndak lihat sisimu? Oh, injak-injak lehermu. Begitu takutnya manusia. Lalu kenapa ketika Allah memanggil kita? Hayya 'alal falah.
Sini, sini. Lalu apa jawaban kita? Tunggu. Wajar. 30 tahun kita cari nafkah. Hidup kita tetap miskin. Kenapa? Karena Allah kau tinggal.